Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah selalu stay tune di channel saya. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan kemudian klik juga tombol loncengnya. Oke, ya. Kali ini saya akan membahas tune-nya gitar. Ya, terutama pengalaman dari gitar-gitar yang saya pakai itu ya. Oh ya, satu lagi informasi buat teman-teman ya, sebentar lagi saya mau bikin channel baru, tapi channel ini membahas tentang ini. Pokoknya aktivitas saya sehari-hari gitu, saya berusaha untuk mendokumentasikan, terus kemudian saya upload ke YouTube. Jadi mulai menu makanan yang sehat, terus kemudian terus keliling kota sekitar ya, yang pokoknya saya lalui Surabaya dan sekitarnya gitu. Terus apa nanti ada hubungannya ini sama gitar? Jelas ada teman-teman. Jadi gimana supaya kita menjaga stamina, terus kemudian makanan apa saja yang kita konsumsi itu rasanya berhubungan gitu. Oke, kali kali ini akan saya bahas gini. Saya sebenarnya ini tadi mau bikin konten merekam ini. Jadi saya mau ngasih apa ya, ngasih pengalaman, sharing kepada teman-teman. Eh, kita bermain di lick atau komposisi yang sama, tapi kita menggunakan sound yang berbeda-beda. Jadi mulai clean, overdrive, distorsi, crunch dan lain-lain. Nah, itu tantangan sekali. Nah, kemudian saya coba. Nah, pada saat saya rekam, saya menggunakan gitar yang ini teman-teman. Gitar yang satunya ini saya coba gitu ya. Pakai gitar ini. Oh sorry, pakai gitar ini, chord ini. Bentar, pakai gitar chord ini. Nah, terus kok saya merasa, padahal saya main udah bener ya, mainnya udah bener gitu, terus habis gitu tempo juga udah bener, tapi kok saya dengarkan lagi eh, kok ada yang kurang gitu ya, tone-nya itu kok kurang jelas gitu ya. Nah, terus kemudian saya nyoba pindah pakai gitar ini, saya coba pakai gitar yang hitam ini, dan hasilnya ternyata beda, jadi tone lebih jelas gitu ya. Terus kemudian akhirnya ini saya simpulkan, sepertinya ini senarnya yang waktunya ganti, senar ini. Jadi semenjak saya unboxing gitar ini di channel saya itu, saya belum pernah ganti senar sama sekali ya. Itu jangan ditiru teman-teman. Jadi ini saya mainkan tiap hari ya, jadi saya latihannya pakai gitar ini, terus kemudian kalau pas take video itu kan pakai gitar satunya, gitar yang Ibanez itu. Nah, jadi kenapa saya melakukan seperti itu, karena ibaratnya ini gitar ini tiap hari buat apa ya, istilah kalau bahasa Jawanya buat jak-jakan ya, jadi buat ugal-ugalan lah, jadi buat latihan. Jadi sampai fretnya habis gitu terserah. Nah, terus yang dua gitar itu saya sengaja untuk jarang memainkannya. Jadi kalau untuk keperluan yang keperluan seperti record atau bikin video gitu aja. Karena saya istilahnya mengeman-eman. Jadi mengeman-eman fretnya. Jadi memelihara fretnya itu supaya tidak cepat habis gitu. Yang gitar Ibanez sama gitar LTD ini. Jadi kalau ini saya biarkan sampai habis ntar. Terus nah, kembali lagi, jadi pada saat saya nyoba take pakai gitar ini tadi, jadi main sudah bener, tapi tone-nya itu rasanya kok ada yang kurang jelas gitu loh. Jadi detail note-nya itu kurang jelas gitu. Nah, sedangkan pakai gitar satunya ini jadi jelas. Nah, sepertinya senarnya ini yang waktunya ganti. Jadi senarnya ini sudah aus.
Oh ya, terasanya gini teman-teman, terasanya itu kalau misalkan kita memakai distorsi A misalkan ya, pakai distorsi A kita nggak begitu terasa, tapi pakai distorsi yang lain itu nanti bakalan terasa. Jadi ada beberapa tipe sound yang istilahnya itu dapat mengidentifikasi dengan jelas kalau misalkan senar itu, oh waktunya ganti, senar itu sudah aus, tidak layak pakai, seperti itu. Nah contohnya seperti ini, dan teman-teman tidak perlu meniru saya ini. Mestinya saya sudah harus ganti senar ini. Jadi sudah berapa? 1 tahun lebih kan kayaknya gitar ini. Saya pakai gitar ini 1 tahun lebih. Ya. Jadi, nah, dan untuk saya pekerjaan mengganti senar itu adalah pekerjaan yang paling malas. Ya karena kita harus melepas satu-satu apa namanya, menghabiskan waktu gitu. Nah, saya biasanya kalau mengganti senar itu mesti ke toko gitu, toko alat musik yang jual senar, sekaligus memasang senarnya, dan kemudian menyetingkan senar. Oh ya, terus ini pengalaman juga, mungkin teman-teman bisa untuk menambah wawasan ya. Selama yang saya pakai 3 gitar ini dengan model bridge yang beda-beda kan ya. Jadi yang chord ini kan modelnya seperti ini. Oke. Terus kemudian yang ini yang LTD kan bridge-nya seperti ini. Ya kan seperti ini. Nah, seperti ini nampang gini, terus ini kan senarnya lewat bawah gitu masangnya. Nah, terus satunya gitar yang up down, pakai tremolo up down itu yang Ibanez itu ya. Nah itu karena kita kebutuhan di handle ya, di tremolonya ini itu enak sih yang Ibanez dengan ini. Kalau misalkan kita bermain handle kan itu sangat membantu. Nah terus kalau menurut saya untuk gitar yang ini sama yang LTD tadi yang bulat-bulat itu tadi, rasanya ketahanannya untuk tidak fals lebih kuat gitu, rasanya lebih kuat yang LTD ini, yang maksudnya yang ininya lubang-lubang gitu. Jadi kita bending apa ya, tone-nya itu rasanya tidak selari kalau misalkan kita pakai gitar seperti ini atau gitar apa yang up down itu. Jadi lebih apa ya, lebih tenang ya, lebih presisi gitu ya kalau pakai yang gitar ini. Terus jadi saya merasakan seperti itu di antara ketiga gitar yang saya pakai ini. Jadi ingat ini sama Marty Friedman itu kalau saya amati dia selalu memilih gitar yang ininya lubang, ada lubangnya. Nggak tahu ya kalau dia yang pakai Jackson itu ada lubang atau enggak. Yang saya tahu yang dia pakai Ibanez sama PRS ya kalau nggak salah. Ibanez itu dia yang tipe seperti ini juga, seperti yang bulat-bulat itu. Jadi saya jadi menyimpulkan apakah Marty Friedman menggunakan apa gitar yang tipe seperti itu atau apa karena alasannya dia untuk menjaga supaya jarang fals dan apa namanya tone-nya itu lebih tenang gitu, apa mungkin seperti itu gitu. Tapi kenyataan yang saya alami memang seperti itu di antara ketiga gitar gitu ya. Oke teman-teman, jadi di konten ini kurang lebih saya sharing seperti itu. Dan saya ini sambil latihan lagi, mungkin di konten berikutnya saya akan mendemokan pada teman-teman. Jadi saya memainkan di komposisi yang sama, tapi saya memakai preset efek ya, preset yang berbeda-beda dari efek yang saya miliki gitu. Jadi mulai yang crunch sama yang high gain gitu saya coba. Itu soalnya tantangan teman-teman. Jadi tantangan ibaratnya
menguji nyali kita. Jadi apakah kita kalau main dengan keras atau dengan distorsi yang tipis itu sedetail saat kita bermain dengan menggunakan high gain seperti itu. Oke, ya saya sambil siap-siap untuk ini konten berikutnya. Jangan lupa teman-teman ya, yang konten saya yang satunya nanti minta tolong di subscribe ya. Jadi ini teman-teman bisa mengakses kegiatan saya sehari-hari gitu. Ya minta tolong teman-teman nanti di subscribe. Terima kasih. Oke, ya mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman semua, selalu jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.